Halo pemirsa Sisi Terang, kamu pernah ke Amerika Selatan? Suatu saat, aku ke Ekuador, yang letaknya pas di ekuator. Aku tinggal di desa unik di wilayah selatan Provinsi Loja, bernama Vilcabamba. Dan orang bilang, di desa ini waktu bekerja dengan cara lain. Penduduk lokal menyebut desa ini lembah panjang umur. Dan orang menua nggak seperti tempat lain manapun di dunia. Aku bertemu warga yang hidup sampai umur 100 tahun. Dan sebagian sampai 120 bahkan 140 tahun. Yuk kita cari tahu kenapa di tahun 1970-an Vilcabamba menjadi tempat yang lain, terpisah dari bagian dunia lain. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan Andes dan berlokasi di ketinggian 1.500 meter, hampir 2 kali tinggi Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia. Desa ini begitu terpencil, hingga warganya nggak punya mobil, radio, maupun televisi. Menjalani hidup sederhana tanpa barang-barang modern yang sudah dikenal orang di era 70-an. Hidup dalam kondisi ini, dengan air bersih dan tanpa polusi, orang-orang merasa bahagia serta sehat. Keganjilan Vilcabamba pertama kali ditemukan tahun 1973 oleh seorang peneliti yang menemukan penduduk desa ini memiliki kadar kolesterol dan tingkat penyakit jantung yang rendah. Dia meneliti lebih dalam dan mendapati harapan hidup penduduk desa itu lebih tinggi daripada di bagian dunia lain. Dari 819 penduduk desa, ada 9 centenarian atau orang yang mencapai umur lebih dari 100 tahun. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki 7.000 centenarian. Jika jumlah penduduk Vilcabamba sama dengan Amerika Serikat, maka akan memiliki lebih dari 2 juta centenarian. Rentang hidup yang lebih panjang ini sebagian karena air dan udara bersih di desa itu, dan dikitari oleh pegunungan. Tapi, pasti ada hal lain yang terjadi di sini. Ada tempat-tempat lain di dunia ini yang memiliki udara dan air bersih. Tapi orang-orang di sana nggak hidup sampai seabad. Pasti ada rahasia umur panjang lain. Banyak periset dan antropolog membanjiri desa itu untuk meneliti apa yang begitu istimewa dari desa ini. Mungkin makanan yang mereka makan, atau gaya hidup penduduknya, atau mungkin desa itu berlokasi di ketinggian yang sempurna, atau perpaduan dari semuanya. Seorang pemenang hadiah Nobel dalam ilmu kimia menyatakan rahasianya mungkin ada pada tanaman, buah-buahan, herba, dan umbi-umbian di wilayah Ekuador, terutama di Vilcabamba. Dia menemukan bahwa berbagai tanaman itu berkhasiat medis luar biasa dan bisa menyembuhkan penyakit serta meningkatkan kesehatan manusia. Tapi panjang umur ini tidak terjadi di seluruh Ekuador. Pemerintah menyewa periset lain untuk mencari tahu apa yang begitu unik dengan desa itu. Riset itu menemukan airnya sangat kaya mineral yang sangat bagus untuk kesehatan manusia. Seorang peneliti lain tinggal di wilayah Vilcabamba selama setahun untuk mempelajari rahasia penduduk desa itu. Dia menulis 1 buku penuh yang menggambarkan pengalaman dan hasil pengamatan serta apa yang telah dia pelajari. Dia menyimpulkan, mungkin rahasianya pada gaya hidup penduduk desa yang aktif. Bahkan, orang-orang berumur di atas 100 tahun masih mendaki gunung dan bekerja keras di ladang. Nggak pernah berhenti terlibat dalam semua proses di desa itu. Penelitian yang terus berlangsung di wilayah itu cukup signifikan mengubah desa tersebut. Orang-orang awam menjadi penasaran dan ingin melihat tempat misterius itu dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu banyak wisatawan datang. Sekarang, di desa itu sudah ada mobil, televisi, dan internet berkecepatan tinggi guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Udara dan air di desa itu masih bersih dan pegunungan masih mengitarinya. Tapi, meskipun banyak penelitian, sebagian orang skeptis dengan umur panjang penduduk Vilcabamba. Dan ternyata ada rahasia lain dalam hal itu. Di tahun 1971, peneliti yang pertama kali memberitahu dunia tentang desa itu bertemu lelaki yang mengaku berumur 122 tahun. Saat peneliti itu kembali ke desa tersebut 3 tahun kemudian, dia bertemu lelaki yang sama, yang saat itu bilang umurnya sudah 134 tahun. Peneliti itu mulai curiga. Kebiasaan nggak konsisten ini umum terjadi. Dengan beberapa kolega, dia mengadakan penelitian lain. Mereka mengumpulkan semua catatan kelahiran dan pernikahan
pernikahan, mencari tahu berapa sebenarnya umur penduduk desa. Mereka temukan orang tertua di desa itu berumur 96 tahun. Ternyata tidak ada satu centenarian pun di Vilcabamba, meskipun mereka bilang ada 9 orang. Bahkan lebih dari itu, umur rata-rata orang yang mengaku sebagai centenarian cuma 86 tahun. Para peneliti membantah mitos seputar umur panjang di desa itu. Mereka menyatakan desa tersebut nggak jauh berbeda dari tempat-tempat lain di dunia. Tapi mereka mengakui penduduk desa sangat sehat, berkat lingkungan dan pola makan yang bagus serta gaya hidup yang aktif. Akhirnya, kebenaran terungkap. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa penduduk desa salah melaporkan umur mereka? Para peneliti menduga, hal itu dilakukan agar mereka lebih bergengsi di desa itu, karena anggota masyarakat yang tua sangat dihormati. Tentu saja, praktik ini telah diperparah oleh minat para peneliti dan wisatawan, sehingga orang mulai melebih-lebihkan umur mereka. Tapi, salah melaporkan di usia tua merupakan hal umum di dunia. Ini bisa terjadi karena populasi yang buta huruf misalnya. Masalah lain, karena tidak ada dokumentasi dan catatan kelahiran yang baik di banyak tempat. Dan di Vilcabamba, ada begitu banyak orang yang nggak tahu pasti berapa umur mereka. Jadi mereka cuma mengarang saja angka itu. Misteri telah kita pecahkan sekarang. Tapi, apa ada tempat di mana orang benar-benar panjang umur dan bahagia? Aku sedikit menggali dan menemukan ada beberapa desa panjang umur di seluruh dunia. Dan kali ini yang sebenarnya. Hong Kong dan Jepang adalah negara yang memiliki harapan hidup tertinggi. Rata-rata orang hidup sampai usia 85 tahun. Tapi ada tempat-tempat yang lebih sempit daripada negara. Wilayah tertentu di mana orang hidup lebih lama dibanding orang-orang di tempat lain di dunia. Tempat-tempat ini disebut zona biru. Sekarang ada 5 zona biru. Pulau Okinawa di Jepang, Pulau Italia Sardinia, Semenanjung Nicoya di Costa Rica, Pulau Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di California, Amerika Serikat. Jadi, desa panjang umur pertama yang nggak begitu mainstream adalah sebuah pulau terpencil di Jepang bernama Okinawa. Ilmuwan percaya bahwa orang menua lebih lambat di sana, di usia 70. Tubuh dan organ-organ tubuh mereka seperti seseorang berusia 50 tahun. Juga, orang tetap sehat meskipun di tahun-tahun terakhir hidup mereka. Peneliti menemukan hormon DHEA turun jauh lebih lambat di kalangan orang Okinawa dibanding orang di tempat lain di dunia. Peneliti bilang, jawabannya mungkin ada pada diet seimbang orang Okinawa. Mereka banyak makan produk tofu dan kedelai, juga beragam buah serta sayur. Juga secara menyeluruh, mereka nggak makan banyak, cuma mengonsumsi sekitar 1.200 kalori per hari. Sebagai perbandingan, rata-rata orang Amerika mengonsumsi sekitar 2.400 kalori sehari, 2 kali lipatnya. Kamu pernah mendengar kota Ovada yang berlokasi di Pulau Sardinia, Italia? Orang di sini mengikuti pola makan Sardinia yang terdiri dari biji-bijian utuh, produk susu, dan sayuran segar pertanian, ikan, serta daging. Pola makan mereka nggak seketat orang Okinawa, tapi umur mereka masih luar biasa panjang. Seorang peneliti tertarik penyebabnya. Maka, dia mengetes semua centenarian di kota itu. Dia menemukan mereka memiliki gen tertentu yang bertanggung jawab atas umur panjang mereka. Teorinya, karena kota itu sangat terisolasi dan populasi kota sedikit, bahkan di bawah 2.000 orang. Mereka menikah satu sama lain dan dengan efisien memindahkan gen itu. Jadi, lebih banyak orang memiliki gen umur panjang dan hidup lama. Yang luar biasa, para peneliti zona biru ini berkata, keberhasilan terletak pada yang berikut. Mereka terisolasi dari bagian dunia lain. Keluarga adalah prioritas mereka. Orang memiliki gaya hidup aktif. Orang secara sosial terlibat dalam komunitas mereka. Suatu hari nanti, aku mau pergi sama cewek dan kucingku, Galileo, ke Okinawa, Sardinia, dan tempat-tempat indah lain untuk bertemu orang-orang hebat ini. Lalu akan kuceritakan kepadamu. Sekian dulu untuk hari ini. Dan ingat kawan, tetap sehat dan lebih cerdas setiap hari bersama Sisi Terang.